Jadi bagi para sahabat EBIT yang saat ini lahannya dilanda kekeringan seperti di daerah saya ini, bisa memanfaatkan sisa-sisa gulma dan sisa-sisa jerami untuk dijadikan dekomposisi jerami secara alami di lahan tanpa harus membakar, agar menjadi pupuk organik yang bisa mengembalikan kesuburan lahan daripada manfaat yang kita dapatkan di musim kemarau ini, sahabat EBIT semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIT, selamat berjumpa kembali di channel Eko Budi YouTube Farm, channelnya inspirasi petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Sahabat petani semua, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi informasi ringan saja kepada sahabat petani mengenai kondisi yang sedang melanda daerah kami di sini, tepatnya di Lebak Selatan, di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sebelumnya sahabat petani semua, bagaimana kabar sahabat petani semua di sana? Mudah-mudahan kita semua walaupun dilanda musim yang tidak menentu seperti ini, keadaan kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan, sehingga kita tetap bersemangat bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat, juga kuat, dan tetap semangat baik jiwa maupun raga sahabat petani. Sahabat EBIT semua, informasi yang akan saya bagikan ini sebagai sekedar sharing saja tentang sebuah kondisi di mana keadaan cuaca di daerah kami saat ini, khususnya di daerah Banten Selatan ini, di Lebak Selatan ini sedang dilanda kemarau yang berkepanjangan. Sudah 2 bulan lebih tidak ada turun hujan sahabat petani, sehingga lahan-lahan pesawahan yang biasanya ditanami padi oleh para petani di daerah saya ini sekarang puse. Sekarang diistirahatkan karena tidak ada sumber air yang menunjang untuk melakukan budidaya tanaman padi. Nah, mungkin di daerah sahabat petani semua juga ada yang terkena imbasnya. Nah, perlu kita ketahui sahabat petani, keadaan cuaca kemarau seperti ini merupakan imbas daripada El Nino yang berdampak kepada negara kita. Ada beberapa provinsi yang terdampak oleh El Nino, di antaranya ya Kabupaten Lebak dari Provinsi Banten ini. Sebagian besar wilayah Jawa Barat juga banyak yang mengalami kekeringan, ya. Mungkin di daerah yang lain juga seperti apa, dan mungkin saja pada kesempatan ini juga masih ada daerah yang kebanjiran, ya, seperti yang ada di kolom komentar di video sebelumnya. Sahabat EBIT ada yang menyampaikan, Kang, katanya di daerah saya malah sekarang sedang kebanjiran. Namun di daerah saya sahabat petani, di daerah kami ini sangat kekeringan, tidak ada lagi sumber air, sehingga para petani ibaratnya apa ya, menganggur gitu ya, yang biasa menanam padi sebisa mungkin mencari aktivitas yang lain, baik ke kebun maupun mencari pekerjaan yang lain untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya sahabat petani. Bagi sahabat petani yang saat ini juga masih mengalami kekeringan musim kemarau, silakan di mana saja itu bisa dituliskan di kolom komentar dalam video ini, daerah mana yang dilanda kekeringan sama seperti di daerah saya ini. Juga bagi sahabat EBIT yang saat ini musimnya masih baik, masih ada musim penghujan, silakan dituliskan di kolom komentar biar kita bisa saling berbagi informasi, ya, sehingga kita mengetahui aktivitas para petani di Indonesia seperti apa pada saat ini sahabat petani. Baik sahabat petani, kita lihat dulu seperti apa keadaan pesawahan yang melanda daerah kami saat ini. Inilah keadaan akibat daripada El Nino yang menyebabkan kekeringan atau kemarau panjang di daerah kami. Yuk kita lihat sahabat EBIT seperti apa keadaan lahan pesawahan di daerah saya sahabat petani.
Inilah keadaan lahan pesawahan di daerah kami, sahabat petani ya. Ini lahan pesawahan yang sudah pecah-pecah, sudah mengering akibat daripada cuaca El Nino yang berdampak kepada beberapa daerah yang ada di Indonesia. Aktivitas para petani saat ini di daerah kami tentu saja terhenti untuk menanam padi. Nah, sebagian petani mencari aktivitas yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sedangkan lahan pesawahannya ini nganggur ya, tidak digunakan karena tidak ada sumber air untuk menanam padi. Nah, ini sisa-sisa jerami dan rumput banyak yang sudah mengering di lahan pesawahan. Nah, seperti ini keadaannya. Ini adalah sisa-sisa jerami bekas musim tanam yang lalu. Nah, ini yang saya videokan ini, sahabat petani, adalah lahan pesawahan yang berada di sebelah barat perkampungan saya. Nah, sedangkan tanaman padi yang saya tanam itu yang di video yang kemarin itu, sahabat petani ya, adalah lahan pesawahan yang di sebelah timur. Kalau yang di sebelah timur karena tingkat daripada kedalaman lumpurnya masih bisa kita gunakan untuk menanam padi, jadi masih bisa ditanami. Namun sekarang juga yang di sebelah timur, tanaman padi saya juga sudah mulai kering, sahabat petani. Tidak ada lagi sumber air untuk mengairi sawah. Tanahnya sama seperti yang di belah barat ini, sudah pecah-pecah. Nah, ini keadaan seperti ini. Namun sahabat petani, di balik cuaca yang kering ini, di masa-masa kemarau seperti ini, kita akan ambil hikmahnya ya. Nah, ini kita lihat sumber air yang biasa kami pakai di sini untuk menarik air ke lahan juga sudah kering kerontang, sahabat petani ya. Nah, ini adalah sungai kecil yang biasa kami ambil airnya. Ini sudah tidak ada airnya ya. Ini seperti ini keadaannya. Nah, kita lihat nanti ke sebelah ini ya. Ini ada jembatan tempat penyeberangan. Ini sungai yang ada di belakang saung saya yang biasa saya ambil airnya apabila melakukan tanaman padi di sini, sahabat petani. Lihat, sahabat petani, sungai-sungai sudah mulai mengering. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah keadaannya, kondisinya. Dasar sungai saja sudah mengering. Nah, ini hanya ada air sedikit ini ya, daripada lubuk-lubuk yang dalam ya, hanya tersisa sedikit saja air. Nah, sedangkan sisanya 95% sudah mengering, tidak ada lagi sumber air. Apabila masih ada sumber air, mungkin bisa saja kita melakukan tanaman padi, menanam padi, sahabat petani. Kita bisa mengambil air biasanya dari sini. Sedangkan ini sudah kering kerontang ya. Jangankan sawah-sawah kita yang kering seperti ini, sumber air, aliran air saja, sungai saja sudah kering, sahabat petani. Informasi keadaan cuaca seperti ini sengaja saya informasikan kepada sahabat EBIB semua, agar sahabat EBIB yang kebetulan pada saat ini juga sedang dilanda kemarau yang berkepanjangan tidak berkecil hati. Masih ada waktu. Kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan segera diturunkan hujan agar kita bisa lagi melakukan aktivitas menanam padi di lahan-lahan pesawahan yang kita miliki, sahabat petani. Sebuah hikmah yang dapat kita ambil dari keadaan seperti ini, sahabat petani, yakni tentu saja ini ada manfaatnya. Ini ada berkahnya buat kita. Lahan-lahan yang fuse, lahan-lahan yang diistirahatkan ini akan membuat lahan pesawahan menjadi lebih subur kembali. Karena apa? Sisa-sisa jerami dan tanaman gulma atau rumput yang mati ini nantinya akan hancur dan menjadi humus, sehingga tingkat kesuburan lahan kita akan meningkat. Begitu, sahabat petani. Jadi jangan berkecil hati, nanti insya Allah kita ambil hikmah dan manfaatnya.
Apakah manfaat dan hikmah yang dapat kita rasakan secara langsung? Tentu saja dengan istirahatnya kita melakukan budidaya tanaman padi, tidak menanam padi, tenaga kita diistirahatkan pula sahabat petani. Kita tidak dicapekkan lagi dengan aktivitas itu yang secara langsung dapat kita rasakan ya sahabat petani ya. Nah, ini adalah aktivitas, salah satunya contoh aktivitas yang dilakukan oleh penduduk yang dilanda kekeringan, dimanfaatkan. Kalau di daerah kami itu ibu-ibu banyak mencari kayu bakar ya, untuk stok nanti agar di musim penghujan sudah memiliki kayu bakar untuk meringankan beban ekonomi. Kalau pakai kompor gas terus kan sahabat petani boros juga ya. Jadi untuk memasak air minimal menggunakan kayu bakar. Jadi memanfaatkan situasi kemarau seperti ini sahabat petani. Nah, ini ibu-ibu yang mencari kayu bakar sahabat petani ya. Nah, ini dia, ini istri saya sahabat petani ya. Atos timarana teh sawah gening sawah nagaring ala suluh. Pedas si teteh gini. Inilah aktivitas ibu-ibu kalau musim kemarau sahabat Ebib. Memanfaatkan waktu yang kosong mencari kayu bakar. Nanti di musim penghujan sudah punya stok. Nah, ini ketinggalan. Orang lembur mah bedas-bedas sahabat Ebib. Nah, itu ya sahabat Ebib ya aktivitas ibu-ibu di daerah kami. Mungkin daerah sahabat Ebib yang lain juga sama ya. Bapak-bapaknya mencari nafkah, mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang ya, untuk makan, untuk jajan, bahkan untuk biaya sekolah anak-anaknya. Sementara ibu-ibunya memanfaatkan waktu luang di musim kemarau ini dengan mencari kayu bakar. Tadi manfaat langsung yang kita rasakan sahabat petani apabila keadaan kemarau seperti ini, kita tidak menanam padi, kita diistirahatkan pula aktivitas di sawah sehingga kita tidak terlalu menguras energi sahabat petani. Ada pula manfaat yang secara tidak langsung dan tidak kita sadari sebetulnya dengan adanya musim kemarau ini kita bisa memanfaatkan sisa-sisa gulma dan sisa-sisa jerami hasil panen yang lalu untuk menyuburkan lahan kita lagi sahabat petani. Nah, ini lama-kelamaan daripada sisa jerami dan gulma ini akan hancur secara alami. Nah, syaratnya sahabat petani, ini jangan kita bakar ya. Sisa-sisa jerami dan gulma ini yang sudah kering jangan kita bakar. Kenapa? Karena sisa gulma dan jerami ini akan menjadi kompos alami, akan menjadi humus, lapisan penyubur tanah yang ada di bagian atas. Apabila kita bakar, sudah kering kita bakar. Nah, ini ada yang dibakar sedikit sahabat petani punya tetangga. Nah, ini nanti tidak akan menghasilkan humus. Karena apa? Unsur hara daripada proses dekomposisi jerami dan sisa-sisa gulma ini tidak ada. Hancur semuanya, habis semuanya dilalap oleh si jago merah. Nah, ini kita biarkan saja sahabat petani ya. Jangan kita bakar. Biarkan lapuk sendiri, biarkan hancur sendiri. Ketika nanti datang musim hujan akan bermanfaat. Jadi bagi para sahabat Ebib yang saat ini lahannya dilanda kekeringan seperti di daerah saya ini, bisa memanfaatkan sisa-sisa gulma dan sisa-sisa jerami untuk dijadikan dekomposisi jerami secara alami di lahan tanpa harus membakar agar menjadi pupuk organik yang bisa mengembalikan kesuburan lahan daripada manfaat yang kita dapatkan di musim kemarau ini sahabat Ebib semua. Itulah keadaan lahan pesawahan di daerah saya sahabat petani ya, di daerah Lebak Selatan ini, tepatnya di Kecamatan Banjarsari, Desa Kesik.
saya berada di wilayah Kampung Jalupang 3, sahabat petani ini ya. Bagi sahabat EBIP yang sering mengunjungi channel ini, sekarang tahu ternyata daerah ini mungkin ada yang kita bertetanggaan, kita berdekatan, baik yang ada di daerah Pandeglang sana, daerah Munjul juga, daerah Cikesik juga, berdekatan tempatnya dengan tempat kami di sini di Jalupang, sahabat petani. Nah, keadaan seperti ini sahabat petani harus kita cermati, harus kita waspadai. Kenapa sahabat petani? Tentunya di musim kemarau seperti ini, jerami, sisa-sisa jerami bekas panen yang lalu mengering sahabat petani, rumput-rumput juga banyak yang mati. Nah, ini sebuah langkah yang harus kita antisipasi untuk menjaga kesuburan lahan. Dengan diistirahatkannya lahan pesawahan ini, tidak ditanami padi pada musim kemarau ini, tentu ini akan memulihkan tingkat kesuburan tanah pesawahan yang kita miliki. Catatan syaratnya sahabat petani, jangan dibakar. Apabila dibakar, kandungan unsur hara yang bisa menghasilkan humus-humus pada lahan pesawahan kita itu akan habis, akan sia-sia ya, terbuang karena terbakar oleh api sahabat petani. Jadi biarkan sisa-sisa gulma, sisa-sisa rumput, sisa-sisa jerami hancur begitu saja secara alami. Nanti ketika sudah turun hujan, kita olah ya, kita berikan masukan bakteri pengurai kepada lahan pesawahan kita, sehingga lahan pesawahan kita yang sekarang dipusekan, yang sekarang diistirahatkan akan menjadi subur kembali, insya Allah sahabat petani. Nah, kita semua tinggal berdoa saja kepada sahabat EBIP yang saat ini sama seperti kami di sini mengalami kemarau panjang, tidak bisa bercocok tanam, tidak bisa menanam padi. Sahabat petani, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga lekas diturunkan kembali hujan agar kita diberikan lagi sumber kehidupan. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Bagi sahabat petani yang memiliki aktivitas yang lain mungkin tidak terlalu berimbas kepada kehidupan keluarganya, terutama di dalam faktor ekonomi. Tapi bagi petani yang pure pendapatannya, penghasilannya itu dari menanam padi, ini mungkin jadi satu keluhan yang luar biasa ya. Kemarau berkepanjangan, petani meradang. Itu istilahnya sahabat petani ya. Jadi tetap kita harus berantisipasi. Tak lupa juga kita tetap bersyukur. Keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini adalah sebagai sebuah ujian bagi kita agar tetap bisa optimis, tetap bersemangat menghadapi musim tanam padi yang akan datang. Baik sahabat petani, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi silakan sahabat petani tuliskan di mana saja yang mengalami kemarau seperti ini di kolom komentar ya, dan juga yang saat ini masih ada hujan, malah ada yang masih kebanjiran, silakan ditulis aja di mana itu di kolom komentar sahabat petani. Tak lupa yang belum menekan tombol subscribe-nya, mohon bantuannya, dukung channel ini agar saya tetap eksis memberikan informasi-informasi seputar budidaya tanaman padi kepada sahabat petani semua. Tekan tombol subscribe-nya. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal akang teteh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Robbal alamin. Tekan pula tombol like-nya. Tak lupa silakan dibagikan video ini. Kita berbagi informasi kepada sahabat EBIP semua yang ada di Indonesia ini, yang ada di Nusantara, bahkan yang ada di luar Indonesia. Banyak sekali sahabat petani yang berkomentar, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura bertanya mengenai budidaya tanaman padi. Di sini saya tidak menggurui, sama sekali saya tidak merasa sebagai seorang guru dalam pertanian, hanya berbagi pengalaman saja. Dan perlu diketahui, pengalaman yang saya bagikan adalah pengalaman yang berhasil, bukan pengalaman yang gagal. Pengalaman yang gagal percuma saya bagikan, karena ini akan menyebabkan pembodohan bagi para petani. Jadi ini adalah real kenyataan. Setiap informasi yang saya bagikan kepada sahabat petani adalah sesuai dengan pengalaman, bukan teori-teori saja. Tetapi sahabat petani bisa lihat aplikasi yang saya lakukan dalam setiap saya melakukan perlakuan pada tanaman padi saya. Baik sahabat petani semua, mungkin sampai di sini saja informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah perkataan dan salah-salah ucapan yang saya sampaikan dalam video ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.